Di dunia Yuntian, nasib dan takdir manusia sudah ditentukan sejak mereka lahir oleh dewa yang berkuasa. Pemuda yang bernama Yesa berlatih sekuat tenaga supaya bisa menjadi manusia terkuat. Tujuannya hanya satu, yaitu menantang dewa agar ia bisa mengendalikan atau mengatur nasib dan takdirnya sendiri. Karena hal itu, Yesa menjadi terobsesi akan kekuatan sehingga ia melakukan kultivasi ganda bersama istrinya, bernama Aning. Kultivasi ganda adalah kultivasi terlarang di dunia persilatan. Tidak hanya itu, setelah melakukan kultivasi ganda, ia juga menghabisi istrinya sendiri dan mengambil mutiara merah di tubuhnya. Dikatakan dunia ini memiliki 4 artefak kuno dan salah satunya adalah mutiara merah tersebut. Apabila berhasil mengumpulkan semuanya, maka seseorang bisa menjadi sangat kuat dan tidak terkalahkan. Siapa sangka, Aning ternyata memiliki kemampuan melihat masa depan. Ia pun kembali beberapa jam sebelum kejadian dan telah melihat itu semua. Tidak hanya memiliki bakat melihat masa depan, Aning juga memiliki 2 roh di dalam satu tubuhnya. Sehingga roh satunya lagi bernama Ning-er menghasutnya untuk menghabisi suaminya itu sebelum Yesa membunuhnya terlebih dahulu. Alhasil ia pun mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh dewa dan menghabisi suaminya tersebut. Sementara itu di alam dewa, Pavilion Tianji adalah tempat tinggal seorang dewa yang mengatur nasib dan takdir manusia bernama Yuhan. Karena Aning mengubah takdirnya sendiri, dewa bernama Siyu terkena serangan balik. Ia pun menjadi marah, bagaimanapun caranya, Aning harus dibunuh oleh Yesa, suaminya sendiri. Apabila ada manusia yang mengubah takdirnya sendiri, maka Siyu terkena dampak dari hal tersebut. Yuhan turun ke bumi dan merasuki tubuh Yesa, sehingga bisa hidup kembali dan membunuh Aning, supaya sejalan dengan takdir yang telah ia tentukan. Yuhan juga kembali dan membawa mutiara merah, salah satu dari ke-4 artefak kuno. Saat ini, Siyu berencana mengumpulkan ke-4 artefak tersebut. Yuhan yang begitu sangat mencintainya bersedia membantunya dengan segala cara. Adegan lalu melompat 1000 tahun kemudian di kehidupan kedua Aning. Ia adalah seorang putri dari kerajaan Yan. Dikala itu, ia dipaksa oleh kedua orang tuanya menikah dengan putra mahkota dari kerajaan Ling, kerajaan musuh, demi menciptakan perdamaian di antara kedua kerajaan. Tentu saja Aning menolak hal tersebut karena ia tidak ingin menikah, melainkan ingin menjadi penerus kerajaan Yan. Tiba-tiba putra mahkota kerajaan Ling datang ke sana yang tak lain adalah Yesa. Di kehidupan sekarang namanya adalah Ling Chang, reinkarnasi dari Yesa. Namun berbeda dengan Aning, Ling Chang tidak memiliki ingatan di masa lalu, sedangkan Aning masih memiliki ingatan tersebut, sehingga saat bertemu dengannya membuat ia sangat terkejut dan ketakutan. Aning lalu bertekad untuk melawan takdirnya dan tidak ingin dibunuh olehnya lagi, seperti kehidupan ia sebelumnya. Karena pernikahan mereka merupakan pernikahan diplomatik antara kedua kerajaan, Aning terpaksa menyetujui akan hal tersebut dan menerima lamaran Ling Chang. Namun sebelum itu ia menantangnya bertarung terlebih dahulu untuk melihat keseriusannya. Pertarungan itu cukup simpel, siapapun yang berhasil keluar dari penjara maka akan menjadi pemenang. Duel di antara mereka pun dimulai. Aning memanfaatkan hal itu untuk bisa menghabisinya terlebih dahulu. Namun siapa sangka, Ling Chang seperti mengalah dan tidak balik menyerangnya. Hal itu pun disadari oleh Aning.
Tanpa sengaja, bara api di penjara itu jatuh ke air yang dimana air tersebut sudah dicampuri sebuah minyak hingga akhirnya terbakar. Aning memilih pergi dari sana dan meninggalkannya karena itu salah satu bagian dari rencananya untuk menghabisi Ling Chang. Di malam hari saat sedang tidur, Aning sangat terkejut melihatnya datang ke kamarnya dan terlihat baik-baik saja. Ling Chang berkata kedatangannya saat ini untuk membahas masalah pernikahan politik mereka. Bagaimanapun juga, pernikahan diplomatik harus segera dilaksanakan demi kebaikan kedua kerajaan. Aning yang panik berjanji akan membahas masalah itu dengan orang tuanya. Kita pun flashback sebentar di saat kebakaran, Ling Chang menggunakan kekuatannya untuk bisa keluar dari sana. Tidak kehabisan akal, Aning pergi ke pasar gelap untuk menemui seseorang bernama Tuan Gui dalam meminta bantuannya untuk menghabisi seseorang. Tuan Gui yang mengetahui orang yang ingin dihabisinya adalah putra mahkota Ling Chang lantas menolak memberikan bantuan. Saat hendak kembali, ia melihat salah satu pria sedang terluka parah dan memerlukan bantuan. Tidak ingin menambah masalah, ia pun memilih pergi meninggalkannya. Tiba-tiba ia keluar dari tubuhnya sendiri dan berubah menjadi sebuah roh. Sedangkan tubuh aslinya dikendalikan oleh roh satunya lagi, yaitu Ning Er, dan menolong pria tersebut. Ia pun ingin menghentikan, namun karena ia berbentuk sebuah roh, tidak ada satupun yang dapat melihat dan mendengarkan suaranya. Ia berusaha melarang Ning Er, tetap saja suaranya tidak dapat didengar, sedangkan Ning Er sibuk mengobati pria tersebut, bahkan jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihatnya. Aning memasuki alam bawah sadarnya untuk menghentikan Ning Er, supaya tidak mengendalikan tubuhnya lagi. Setelah berhasil melakukan itu, Aning kembali tersadar. Kebetulan Ling Chang datang ke sana. Dengan segera, pria itu disembunyikan agar tidak ketahuan. Namun sayang usahanya gagal. Tentu saja Ling Chang sangat terkejut karena ternyata pria yang disembunyikannya itu adalah adiknya bernama Ling Yun. Ia pun bertanya kenapa bisa Ling Yun ada di sana dan apa hubungan Aning dengannya. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, Aning terpaksa memukul Ling Yun sampai pingsan dan mengaku ia tidak sengaja menolongnya karena tergeletak di jalan. Kita pun flashback sebentar, Ling Chang bersama Ling Yun ternyata saling membenci satu sama lain. Karena sang ayah lebih menyayangi Ling Yun bahkan menjadikannya sebagai penerus kerajaan Ling. Ling Chang sempat ingin menghabisinya, namun sayang Ling Yun dilindungi oleh sebuah segel yang merupakan segel ciptaan ayah mereka untuk melindunginya. Hal itu membuat Ling Yun semakin seenak-enaknya. Singkat cerita, Ling Chang mendapatkan informasi dari pasukan kedatangan Ling Yun saat ini hanyalah sebuah siasat karena diketahui Ling Yun telah membawa pasukan yang telah diletak di luar kerajaan Yan dan siap menunggu perintah untuk menyerang dan menghancurkan kerajaan Yan. Sementara itu, tubuh Aning kembali dikendalikan oleh Ning Er. Ia pun memaksa keluar dan hendak menemui Ling Yun. Pelayan pribadi Aning bernama Yu Rong sudah tahu Aning memiliki dua roh di dalam satu tubuh dan segera menghentikannya sebab ia sadar di hadapannya ini bukanlah Aning. Tak lama kemudian ia kembali sadar dan Aning berhasil mengambil alih tubuhnya. Melihat kondisinya seperti ini, Aning menjadi khawatir, ditakutkan Ning Er akan muncul mengendalikan tubuhnya dan mengganggu semua rencananya. Apapun yang terjadi, Ling Yun dan Ling Chang harus segera disingkirkan dari kerajaannya. Tak lama kemudian, Ling Chang datang menghampiri. Ia memberikan informasi, tujuan dan maksud kedatangan Ling Yun adiknya saat ini.
Ia memberitahukan hal tersebut supaya Aning bisa lebih waspada. Ling Chang juga menceritakan perselisihan ia dengan sang adik selama ini. Maka dari itu, ia mengajak Aning untuk bekerja sama dengannya menyingkirkan Ling Yun. Setelah Ling Yun berhasil dihabisi, Ling Chang akan menjadi satu-satunya putra mahkota di kerajaan Ling. Sedangkan Aning tetap bisa menjadi penerus kerajaan Yan. Kerjasama itu pun disepakati oleh mereka berdua. Aning lantas berpesan setelah masalah ini selesai, Ling Chang dipinta untuk tidak usah kembali lagi dan pernikahan diplomatik mereka dibatalkan. Mendengarkan itu, Ling Chang mau tidak mau mengikuti permintaannya. 今日你出宫之后都不能再入眼。公主很怕我，我能不说吗？那我与公主就此告别。 Di malam hari, lagi-lagi Ning keluar dan mengendalikan tubuh itu. Ia pergi menghampiri Ling Yun, pria yang sangat ia cintai. Tidak hanya itu, ia juga memberikan pelakat kerajaan Yan, agar kelak Ling Yun bisa memerintahkan pasukan kerajaan Yan. Alhasil, Ling Yun mengendalikan pasukan kerajaan Yan menggunakan pelakat tersebut dan berhasil mengkudeta posisi raja kerajaan Yan. Di alam bawah sadar, Aning berusaha keluar mengambil alih tubuhnya. Setelah berhasil, ia pun sangat terkejut karena Ling Yun menggunakan tangannya untuk menghabisi pelayannya sendiri. Tidak hanya itu, di depan matanya sendiri, ayah dan ibunya diikat oleh Ling Yun dan dibakar hidup-hidup. Tak lama setelah itu, hujan lalu turun sehingga kobaran api menjadi padam. Sayangnya, kedua orang tuanya di sana sudah menjadi abu tanpa meninggalkan bekas. Aning hanya bisa marah kepada takdir yang sudah mempermainkan hidupnya. Menggunakan tusuk konde, ia pun menusuk Ling Yun. Ia hampir saja berhasil melenyapkannya, namun sayang Ling Yun berhasil selamat berkat ditolong oleh kaki tangannya di sana. Singkat cerita, Ling Chang datang ke sana, kedatangannya sudah terlambat. Kerajaan Yan sudah hancur di tangan Ling Yun. Ia pun mengambil mutiara kehidupan milik kedua orang tua Aning. Lalu kemudian ia simpan. Selama belum lewat 3 bulan, orang tua Aning masih bisa dibangkitkan kembali menggunakan mutiara kehidupan tersebut. Seperti yang kita tahu, takdir milik Aning sudah ditentukan oleh mereka sebagai dewa. Intinya, setiap kehidupan yang dijalani oleh Aning, ia harus mati dibunuh dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Setiap Aning mati, maka salah satu artefak kuno akan muncul dari tubuhnya dan mereka bisa segera mengambilnya. Singkatnya, Aning hendak dieksekusi oleh Ling Yun. Di saat anak panah hampir dilepaskan, datanglah Ling Chang ke sana untuk menghentikan. Meski sang adik telah dipilih oleh sang ayah menjadi putra mahkota, namun Ling Yun juga takut kepada kakaknya sendiri karena Ling Chang jauh lebih kuat darinya. Maka dari itu, di saat Ling Chang membawa Aning pergi dari sana, ia pun tidak bisa berbuat banyak. 别看了，快救人！ Dengan segera, Ling Chang membawa Aning ke seorang tabib kenalannya bernama Yao Seng. Saat diperiksa, Yao Seng berkata, Aning masih bisa diselamatkan, namun ada satu rahasia besar yang ingin ia katakan. Aning seperti memiliki 2 roh di dalam tubuhnya. Mendengarkan itu, membuat Ling Chang akhirnya sadar alasan kenapa Aning selalu tiba-tiba berubah sikap. Ritual penyembuhan segera dilakukan. Aning merasakan sakit di tubuhnya. Ling Chang sengaja memberikan tangannya untuk digigit olehnya. Di malam hari setelah Aning sedikit lebih membaik, ia mengucapkan terima kasih atas bantuannya.
Ling Chang lalu bertanya apa alasan ia selalu takut saat melihatnya. Aning segera menunjukkan sedikit ingatan di kehidupannya di masa lalu. Dikala itu, ia dibunuh oleh suaminya sendiri bernama Yesa. Ia sempat mengubah takdirnya sendiri dan berhasil menghabisi suaminya terlebih dahulu. Namun entah kenapa, Yesa bangkit dari kematian seperti dikendalikan oleh seseorang dan balik menyerangnya. Setelah melihat itu semua, Ling Chang akhirnya tahu ketakutan yang dialami oleh Aning selama ini. Meski ia mungkin saja reinkarnasi dari Yesa, namun Ling Chang tidak mengingat apapun tentang kejadian di kehidupannya di masa lalu. Tak lama kemudian, Yao Song memberikan informasi ada satu cara untuk memisahkan salah satu roh di dalam tubuh Aning, yaitu meminta bantuan kepada Tuan Gui, pemilik pasar gelap. Hanya pada saat bulan purnama, ritual pemisah roh baru bisa dilakukan. Dan bulan purnama akan datang 2 hari lagi. Setelah itu, Ling Chang menunjukkan kedua mutiara kehidupan orang tua Aning yang berhasil ia selamatkan. Saat ini ia sedang meminta bantuan Yao Sang agar nantinya kedua mutiara kehidupan itu bisa memiliki tubuh manusia. Dengan begitu, kedua orang tuanya bisa dibangkitkan kembali. Melihat itu, Aning hanya bisa menangis dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Ia pun telah sadar pria yang ditakdirkan untuk membunuhnya di kehidupan sekarang bukanlah Ling Chang, melainkan Ling Yun. Ia pun meminta maaf karena sudah salah paham kepadanya. Tak lama kemudian, Kasim kerajaan Ling datang ke sana dalam menyampaikan pesan kalau sang ayah memanggilnya. Merasa ada yang aneh, Aning bertanya ke salah satu pasukan milik Ling Chang apa yang terjadi. Di sanalah pasukan itu bercerita di saat dulu permaisuri kerajaan Ling meninggal dunia akibat dibunuh oleh seseorang yang membuat Ling Chang merasa kehilangan sosok sang ibu. Dikatakan Ling Yun yang menghabisi ibu mereka sendiri. Namun sayang, Ling Yun justru menuduh Ling Chang sebagai pelakunya. Bahkan Raja Ling percaya terhadap ucapannya. Semenjak itu, Ling Chang diusir dari kerajaan dan posisi putra mahkota diberikan kepada sang adik yaitu Ling Yun. Sementara itu, alasan Raja Ling memanggilnya karena saat ini Ling Yun sudah banyak melakukan kesalahan. Mulai dari melecehkan banyak wanita, melakukan pembunuhan, bahkan menghabisi raja dan permaisuri kerajaan Yan. Karena sang ayah lebih peduli dan sayang kepada Ling Yun, Ling Chang dipinta untuk menggantikan posisi adiknya, memikul tuduhan dan tanggung jawab tersebut, agar seolah-olah Ling Chang adalah pelakunya. Muak atas perlakuan sang ayah selama ini kepadanya, tentu saja ia menolak untuk memikul kesalahan orang lain. Sudah cukup ia bersabar selama ini. Sejak kecil hingga sekarang, semua kesalahan yang diperbuat oleh Ling Yun, sang ayah pasti menyuruh ia berpura-pura sebagai pelakunya, sehingga semua orang menganggapnya sebagai iblis. Maka dari itu, mulai saat ini, ia memutuskan hubungan keluarga dengan mereka. Setelah kakinya melangkah keluar, maka mereka bukan keluarga lagi, melainkan sebagai musuh. 你有把我当成儿子一样，但是从今日起，再无父子。 Saat keluar, Ling Yun memaksanya untuk menyerahkan Aning kepadanya. Ia pun memerintahkan pasukan untuk menyerang, namun sayang hal itu tidak berguna karena Ling Chang jauh lebih kuat dari mereka semua. Singkat cerita, keesokan pagi, Ling Chang yang telah bangun mendapati Aning tidak berada di kamar. Lagi dan lagi, di saat Aning sedang lengah, Ning roh keduanya kembali menguasai tubuh tersebut dan hendak menemui Ling Yun, pria yang dicintainya. Ling Chang segera menghentikan karena ia sadar di hadapannya saat ini adalah Ning Dengan cepat, ia membawanya menemui Tuan Gui dan memberikannya uang cukup banyak agar membantunya melakukan ritual pemisah roh di tubuh Aning. Apabila berhasil, ia akan menambahkannya 3 kali lipat.
Tanpa berpikir panjang, Tuan Gui langsung membawanya ke suatu tempat dan di sana mereka bersama-sama melakukan ritual tersebut. Di alam bawah sadar, Aning memaksa Ning-Er untuk keluar dari tubuhnya. Karena ulah darinya, kerajaan Yan menjadi hancur, bahkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Tidak sepantasnya Ning-Er ada di tubuhnya. Namun siapa sangka, bukan Ning-Er yang keluar, justru roh Aning yang keluar dari tubuh. Hal itu membuat Ling Chang menjadi panik. Apabila tidak segera diberikan tubuh manusia, cepat atau lambat, roh Aning akan segera musnah. Maka dari itu, ia terpaksa mengeluarkan pil emas dari tubuhnya supaya roh Aning bisa membentuk tubuh yang baru. Tuan Gui sempat menghentikan. Apabila itu dilakukan, sama saja Ling Chang akan kehilangan semua kekuatannya. Namun sayang, Ling Chang sudah tidak peduli. Keselamatan Aning adalah yang terpenting. Tiba-tiba, Ning-Er yang menguasai tubuh tersebut langsung tersadar. Karena ia menjadi pemilik satu-satunya tubuh itu, ia pun melarikan diri. Kebetulan, Ling Yun berada di pasar gelap. Melihat sikap Aning berubah dan memeluknya, ia pun merasa aneh akan hal itu. Setelah itu, ia pun mendapatkan informasi apa yang telah terjadi kepada Aning. Dan wanita yang ia lihat barusan bukanlah Aning, melainkan roh keduanya bernama Ning-Er. Setelah Ling Yun mengetahui apa yang telah terjadi, membuat ia merasa tidak sudi memiliki wanita selain Aning. Dan merusak wajah Ning-Er, lalu kemudian diganti dengan wajah baru, agar merubah identitasnya dan wajahnya tidak sama lagi seperti Aning. Tidak sampai di situ, Ning-Er juga dijual olehnya ke rumah bordel sebagai wanita penghibur. Tak lama kemudian, mereka datang ke sana. Meski wajah Ning-Er sudah berubah, namun Aning masih dapat mengenalnya. Terlihat, Ning-Er merasa hidupnya telah hancur akibat dilecehkan oleh seorang pria. Melihat itu, Ling Chang membawa mereka pergi dari sana. Akhirnya, Ning-Er telah sadar atas kebodohannya selama ini yang dimanfaatkan oleh Ling Yun. Ia pun menyesal telah mencintainya. Di sana Aning berusaha menenangkannya. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang yang sama, namun sekarang sudah memiliki tubuh yang terpisah. Di malam itu, mereka menerbangkan lampion dan menuliskan sebuah doa dan harapan agar di masa depan mereka semua baik-baik saja. Tiba-tiba, Ling Chang merasakan sakit di tubuhnya. Aning membawanya ke kamar untuk memeriksa. Di sanalah ia baru tahu Ling Chang sudah tidak memiliki pil emas di tubuhnya lagi, yang dimana pil emas itu sudah diberikan kepadanya agar bisa membentuk tubuh manusianya. Ling Chang berkata, meski mati sekalipun, asalkan Aning bisa selamat dan baik-baik saja, apapun pasti ia lakukan. Mulai dari sanalah, Aning menyadari Ling Chang adalah sosok pria yang pantas dicintai olehnya. Pengorbanan dan kasih sayangnya patut dihargai. Tiba-tiba, Ling Chang menciumnya. Hal itu membuat Aning langsung terdiam, lalu kemudian pergi ke kamar karena merasa malu. Tak lama setelah itu, Yao Sheng mengabarkan kondisi Ling Chang memburuk. Tentu saja Aning menjadi panik dan berlari menemuinya. Ia pun merasa bersalah demi menyelamatkannya. Ling Chang harus terluka parah. Siapa sangka Ling Chang baik-baik saja dan itu hanyalah akal-akalan mereka untuk melihat apakah Aning perhatian kepadanya atau tidak. Melihat ekspresinya saat ini sudah cukup membuktikan kalau Aning juga mencintainya. Tidak ingin membohongi perasaannya sendiri, Aning lantas menciumnya. Keesokan hari, tubuh Aning secara perlahan seperti mau menghilang. Hal itu membuat mereka menjadi sangat panik, terutama Ling Chang. Yao Sheng berusaha mempertahankan tubuh Aning supaya tidak menghilang sambil berkata, pil emas tidak akan dapat bertahan lama. Hanya ada satu cara yang dapat dilakukan, yaitu membunuh Ning-Er. Dengan begitu, Aning bisa hidup lebih lama.
Ning-er yang mendengarkan itu akhirnya sadar Aning adalah wanita yang pantas untuk hidup di dunia ini. Maka dari itu ia pun berniat mengakhiri hidupnya demi menyelamatkan Aning. Namun belum sempat melakukan itu, ia lebih dulu diculik oleh Ling Yun. Setelah Aning kembali pulih, mereka segera mencari keberadaan Ning-er karena tidak ketemu. Aning yang dapat melihat masa depan langsung menduga ini pasti perbuatan Ling Yun. Benar saja, Ning-er diculik dan dijual oleh Ling Yun kepada seorang pria hidung belang. Namun kali ini, Ning-er mampu melawan dan membuat pria itu tidak sadarkan diri. Nini. Tak lama kemudian, Aning datang ke sana dan membawanya pergi. Baru saja mereka hendak meninggalkan tempat tersebut, mereka terkena jebakan yang ternyata Ling Yun memang sudah merencanakan ini sejak awal untuk menangkap mereka. Siapa sangka, meski kekuatannya sudah berkurang karena tidak memiliki pil emas, Ling Chang masih mampu menghancurkan segel tersebut. Di saat Ling Chang sedang sibuk bertarung, Aning melindungi Ning-er di saat Ling Yun melepaskan anak panah, sehingga membuatnya terluka parah. Di saat bersamaan, pil emas milik Ling Chang keluar dan kembali ke tubuhnya. Hal itu pun membuat kekuatannya kembali pulih. Demi supaya Aning tetap selamat di alam bawah sadar, Ning-er mengakhiri hidupnya. Dengan begitu, Aning bisa bertahan hidup. Setelah kembali, Yao Sheng berusaha mengobati mereka berdua. Tiba-tiba Aning telah bangun dan pergi dari sana tanpa mengucapkan apa-apa. Siapa sangka ia memilih kembali ke kediaman Ling Yun, bahkan akibat kejadian tadi malam membuat ingatannya telah hilang. Ling Yun yang menyadari itu segera memanfaatkan situasi sambil berkata kalau ia adalah calon suaminya. Dan Aning hilang ingatan akibat sebuah kecelakaan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, di malam itu juga Ling Yun segera menyelenggarakan pernikahan. Ling Chang datang ke sana untuk menghentikan pernikahan tersebut. Siapa sangka, sejak awal, Aning hanya pura-pura hilang ingatan dan terlihat ia langsung menikam Ling Yun dari belakang. Aning sengaja melakukannya untuk membalaskan dendam atas kehancuran kerajaan Yan dan kematian orang tuanya. Tanpa ragu, mereka pun segera menghabisi Ling Yun. Akibat mereka berdua mengubah takdir yang telah ditentukan, membuat Dewa Siyu langsung mendapatkan serangan balik. Akibat takdir yang telah mereka tentukan sudah diubah oleh Aning bersama Ling Chang. Seperti biasa, Yuhan, Dewa Takdir, turun ke bumi merasuki tubuh Ling Yun. Sebagai Dewa Takdir yang mengatur takdir manusia, ia tidak terima takdir yang ia buat berhasil diubah oleh mereka berdua. Hampir saja Aning dihabisi olehnya, tiba-tiba salah satu artefak kuno bernama Hati Linglong muncul dari tubuhnya, yang membuat Yuhan langsung terpental. Saat kembali, si Yu menjadi marah, ia tidak mau tahu apapun yang terjadi. Yuhan harus membuat Aning terbunuh dan merebut Hati Linglong tersebut. Setelah kejadian tersebut, Ling Chang mendapatkan luka akibat pertarungan melawan Dewa Takdir. Aning segera mengobati lukanya dan begitu sangat khawatir. Alhasil, mereka pun berakhir dengan melakukan adegan bercocok tanam. Setelah kejadian tadi malam, mereka berdua pun baru sadar Yuhan, si Dewa Takdir, sudah mempermainkan nasib mereka. Aning menyadari setiap ia mati, maka muncullah salah satu artefak kuno dari tubuhnya yang sepertinya ingin dikumpulkan oleh Yuhan. Apabila keempat artefak tersebut berhasil disatukan, maka dunia manusia dalam bahaya. Inilah mengapa takdir Aning diwajibkan harus mati di setiap kehidupan yang ia jalani. Keegoisan para dewa membuat Ling Chang dan Aning merasa tidak terima.
karena takdir mereka sudah dipermainkan. Apapun yang terjadi, mereka harus menuntut balas dendam dan mengakhiri masalah ini. Tak lama kemudian, Yao Sang memberikan kabar baik. Ia pun menunjukkan mutiara kehidupan milik kedua orang tua Aning yang berhasil ia perbaiki dan membentuk kembali tubuh manusianya. Baru saja Aning merasa senang akan hal itu, tiba-tiba Dewa Takdir datang ke sana dan merasuki tubuh Ling Chang. Ling Chang sempat menyadari akan hal itu dan memaksa Aning untuk segera membunuhnya sebelum terlambat. Namun sayang, Aning tidak mampu melakukannya. Alhasil, Dewa Takdir berhasil mengendalikan tubuh Ling Chang dan menghabisi mereka semua. Setelah kembali sadar, Ling Chang merasa bersedih atas apa yang telah terjadi. Sementara itu, Dewa Siyu merasa senang ia berhasil mendapatkan hati Linglong. Kini 3 buah artefak kuno telah dikumpulkan. Tinggal 1 kali kematian Aning, maka artefak terakhir akan muncul. Ia pun meminta Yuhan untuk menulis takdir Aning di kehidupan selanjutnya. Yuhan yang cinta mati kepadanya bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Siyu. Singkat cerita, Ling Chang menggunakan metode terlarang, yaitu memberikan sisa umurnya kepada Aning. Dengan begitu, Aning bisa selamat, sedangkan dirinya akan menjadi tua dan umurnya tidak akan lama lagi. Singkatnya, setelah terbangun dari tidur, ia mendapati Aning tidak ada di kamar. Ternyata Aning pergi ke rumah duka untuk memberikan penghormatan kepada papan nisan kedua orang tuanya di sana. Ling Chang tentu saja merasa bersalah atas kematian orang tuanya itu. Meski begitu, Aning tidak menyalahkannya karena Dewa Takdirlah yang harus bertanggung jawab. Di sana Ling Chang telah mendapatkan informasi ribuan tahun yang lalu Yuhan, si Dewa Takdir, menyelamatkan Dewi Siyu yang hampir dihukum mati karena ketahuan mempelajari ilmu iblis. Namun sayang karena lengah, Siyu berhasil mengendalikan Yuhan menggunakan ilmu iblisnya. Semenjak itu, Yuhan yang telah dikendalikan cinta mati kepadanya hingga rela diperbudak oleh Siyu. Setelah itu, Siyu memerintahkan Yuhan untuk mencari keberadaan keempat artefak kuno yang ternyata berada di tubuh Aning. Untuk bisa mendapatkannya, Aning harus mati sebanyak 4 kali karena setiap kematiannya satu persatu artefak akan muncul dari tubuhnya. Mulai dari sanalah takdir Aning dipermainkan, karena Siyu ingin memiliki keempat artefak kuno dalam menguasai dunia. Kini mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan kedua dewa tersebut. Karena tidak tahu tempat tinggalnya, mereka berdua pun memiliki sebuah ide, yaitu mengumpan Dewa Takdir untuk turun ke bumi. Singkatnya, Aning mengeluarkan hati Linglong yang kedua, artefak kuno yang keempat. Hal itu bertujuan untuk mengundang Dewa Takdir datang ke sana. Benar saja, tanpa butuh waktu lama, Yuhan langsung mendatanginya untuk merebutnya. Di sana Yuhan mengajak pertukaran, asalkan hati Linglong yang terakhir mau diserahkan kepadanya, ia berjanji tidak akan mengganggu takdir mereka berdua lagi dan menyudahi ini semua. Aning menyetujui kesepakatan tersebut, namun dengan satu syarat, yaitu membawa mereka ke alam dewa. Hal itu pun disetujui oleh Dewa Takdir. Setelah itu, Aning bertanya kenapa ia menggunakan topeng. Ternyata Ling Chang sudah melukai wajahnya sendiri karena ia sangat membencinya. Wajah inilah yang membuat Aning selalu hidup menderita dan wajah ini juga yang berulang kali membunuh Aning di setiap kehidupan. Aning tentu saja merasa bersedih, fakta sudah terkuak selama ini Ling Chang sudah dikendalikan oleh Dewa Takdir untuk membunuhnya dan itu semua bukan kesalahannya. Aning lantas mencium wajahnya yang terluka untuk menunjukkan kalau ia tidak takut kepada wajahnya itu dan meminta agar tidak melukainya lagi. Keesokan harinya, Aning dibawa oleh Yuhan ke alam dewa, lebih tepatnya ke pavilion Tianji. Melihat kedatangannya, Siyu hanya tertawa, sebab selama ini dirinya lah yang membuat Aning bersama Ling Chang hidup tersiksa dan saling membunuh satu sama lain. Melihat Aning menderita, membuatnya begitu bahagia.
Manusia sepertinya hanyalah semut di mata seorang dewa sepertinya. Setelah puas menghina Aning, ternyata Aning telah ditipu oleh mereka. Yuhan mengingkari janjinya. Ia pun disegel hingga tidak bisa bergerak. Ketiga artefak kuno lalu dikeluarkan untuk memaksa artefak terakhir di tubuh Aning supaya keluar dengan sendirinya. Siapa sangka Aning sudah menduga hal ini akan terjadi. Maka dari itu ia dengan sengaja menarik ketiga artefak kuno supaya menyatu ke dalam tubuhnya. Mereka berdua tentu saja menjadi panik dan hendak menghentikan. Lalu datanglah Ling Chang melindungi Aning di sana. Keempat artefak kuno akhirnya bersatu. Tiba-tiba roh artefak itu telah bangkit dan meminta Aning untuk berhenti. Tubuh manusianya akan meledak dan tidak mungkin mampu menerima kekuatan dari keempat artefak kuno tersebut. Roh artefak lantas bersedia membantunya untuk mengubah masa lalu. Semua sebab akibat berasal dari bencana 10.000 tahun yang lalu. Asalkan masa lalu dapat diubah, maka di masa depan takdirnya tidak akan dipermainkan oleh Yuhan bersama Siyu. Portal masa lalu langsung terbuka dan mereka berdua segera masuk ke dalamnya. 10 tahun yang lalu, Kaisar Dewa bernama Jingyun sedang menghukum Dewi Siyu karena ketahuan mempelajari ilmu iblis. Hukuman yang pantas untuknya adalah hukuman mati. Siapa sangka Kaisar Dewa di masa lalu adalah Ling Yun di masa depan. Tidak hanya itu, Kaisar Dewa memiliki seorang murid yang tak lain adalah Aning, yang ternyata di masa lalu ia adalah seorang dewi. Aning mencoba menghentikan hukuman mati kepada Siyu. Kaisar Dewa menjadi marah karena ia sudah berani ikut campur dan melawannya. Lalu datanglah Kaisar Iblis yaitu Yesa, yang tak lain adalah Ling Chang di masa depan. Ia tidak akan membiarkan Dewi Aning disakiti oleh Kaisar Dewa. Sementara itu, Aning dan Ling Chang yang melihat itu disuruh oleh roh artefak untuk menyelamatkan Siyu. Aning segera memasuki tubuh Dewi Aning, sedangkan Ling Chang memasuki tubuh Yesa. Lalu kemudian membawa Siyu pergi dari sana. Ternyata Siyu dikirim oleh mereka ke tempat pavilion Tianji, kediaman Yuhan, si Dewa Takdir. Awalnya Yuhan menolak membantunya, namun karena Siyu terus memohon pertolongan, terpaksa ia membawanya masuk ke dalam. Sementara mereka berdua menjelaskan kalau mereka datang dari masa depan untuk mengubah masa lalu. Karena di masa depan, Siyu telah mengendalikan Dewa Takdir dan membuat kekacauan takdir umat manusia. Bahkan, Dewa Kaisar tidak luput dari kesalahan hingga mendapatkan hukuman menjadi manusia fana di masa depan. Mendengarkan itu, Dewa Kaisar mulai sadar dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Bukannya mengakui kesalahan, Siyu bersikeras merasa dirinya tidak bersalah. Hanya karena ia melatih ilmu iblis sampai-sampai Dewa Kaisar hendak menghukum mati dirinya. Dan ia tidak terima akan hal itu. Yuhan merasa iba dan mengobati lukanya. Siyu memanfaatkan kesempatan menggunakan ilmu iblis untuk mengendalikannya. Dan membuat Yuhan cinta mati kepadanya. Dengan begitu, Yuhan bisa ia kendalikan. Sehingga takdir umat manusia berada di tangannya. Di waktu bersamaan, Yuhan melihat masa lalunya sendiri. Dari sanalah ingatan dan kesadarannya mulai kembali. Kalau selama 10.000 tahun, ia sudah dikendalikan oleh Siyu. Mereka berdua lalu datang ke sana untuk menghentikan Siyu. Dengan begitu, masa lalu yang berhasil diubah memberikan dampak di masa depan. Di saat mereka hendak membawanya pergi, tiba-tiba dari arah belakang, Yuhan dari masa depan merasuki tubuh Yuhan dari masa lalu dan segera menghabisinya, sehingga Siyu binasa. Karena di masa lalu, Siyu telah binasa, maka di masa depan tubuhnya pun juga ikut musnah. Singkat cerita, mereka berdua telah kembali ke masa depan, kini takdir mereka yang tentukan sendiri. Setelah masalah selesai, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Namun sebelum itu, mereka kembali lagi ke pavilion Tianji untuk menghancurkan cermin takdir, agar kelak tidak akan ada lagi dewa yang mengatur nasib setiap manusia di muka bumi. Tentu saja, roh dari cermin takdir menjadi sangat murka karena mereka sudah berani melawannya.
Alhasil, mereka berdua dikirim ke masa lalu dan di kehidupan tersebut mereka dikondisikan sebagai penjahat yang harus dibunuh. Aning disiksa berulang kali tepat di hadapan Ling Chang hingga tubuhnya berlumuran darah. Cermin takdir lantas memberikan kesempatan asalkan Ling Chang mau menyerah dan mengkhianati Aning, kekayaan, umur panjang, jabatan, dan seluruh kekuatan terhebat di muka bumi akan diberikan kepadanya. Mendengarkan itu, Ling Chang langsung menyetujui dan ia bersedia melakukannya. Karena hal itu, Ling Chang lalu dibawa kembali dan diberikan semua yang telah dijanjikan oleh cermin takdir. Siapa sangka itu semua hanyalah akal-akalannya saja. Menggunakan kekuatan itu, Ling Chang langsung menghancurkan semua cermin takdir yang ada di sana. Sayangnya, apa yang dilakukannya itu tidak berguna. Cermin takdir yang murka menarik kembali apa yang telah diberikan kepada Ling Chang. Tepat di hadapan Aning, Ling Chang secara perlahan mulai binasa. Melihat itu, Aning menjadi sangat murka karena keempat artefak kuno masih berada di tubuhnya. Ia pun memasuki alam kesadaran cermin takdir dan di sana ia pun menghancurkan semua cermin yang ada. Singkat cerita, di kehidupan berikutnya, Aning menulis takdirnya sendiri. Apa yang telah dilakukannya ternyata mampu mengubah masa depan, sehingga orang-orang yang disayanginya tidak akan mati sia-sia, seperti apa yang terjadi di masa lalu. Saat ini, ia telah menikah dengan Ling Chang. Untungnya, ingatan di kehidupan masa lalu, Ling Chang masih dapat mengingatnya. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.